Tim SAR berhasil evakuasi pilot pesawat udara TNI Angkatan Laut dari perairan Selat Madura. Sementara itu penyebab musibah kecelakaan terus diselidiki. Kepala Staf Angkatan Laut pimpin langsung upacara pemakaman pilot Bonanza T2503 di Taman Makam Bahagia Sidoarjo, Jawa Timur. Netizen, saat ini saya sedang berada di lahan ketahanan pangan yang dimiliki oleh Lantamal 3 Jakarta, di mana dalam rangka mendukung program pemerintah melalui ketahanan pangan, TNI Angkatan Laut menggelar aksi nasional penanaman sorghum di seluruh 77 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan dari sini juga saya Uli akan membawakan Nepi News hari ini untuk Anda. Tim SAR berhasil evakuasi pilot pesawat udara TNI Angkatan Laut dari perairan Selat Madura. Sementara itu penyebab musibah kecelakaan terus diselidiki. Berikut konferensi pers resmi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Rabu kelabu pagi TNI Angkatan Laut, pesawat latih jenis K-36 Bonanza T2503 yang diawaki 2 pilot terbaik mengalami musibah saat melaksanakan Air Defense Exercise pada operasi siaga Armada 2 di perairan Selat Madura. Segenap kekuatan langsung dikerahkan untuk melaksanakan pencarian terhadap pesawat naas tersebut. Usaha dan doa membuahkan hasil. Dari kedalaman 14 meter, tim SAR berhasil mengevakuasi 2 prajurit terbaik yang gugur dalam melaksanakan tugas. Yang mana pada tadi jam 10.00 telah ditemukan di kedalaman laut 14 meter, masih di dalam bangkai pesawat yang jatuh kemarin, dan juga sudah dievakuasi ke RSAL Surabaya, dan juga untuk pesawat juga sudah diangkat di KRI Sobuten yang nantinya besok akan dimakamkan di Taman Makam Bahagia di Surabaya. Kepala Staf Angkatan Laut pimpin langsung upacara pemakaman pilot Bonanza T2503 di Taman Makam Bahagia Sidoarjo, Jawa Timur. Hari Jumat kali ini terasa berbeda bagi TNI Angkatan Laut. Duka yang teramat mendalam atas kepergian 2 pilot terbaik Keharipan Pertiwi disemayamkan di Wisma Perwira Juanda, Surabaya, yang dihadiri Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Ketua Umum Jala Senastri Nyonya Vero Yudo Margono. Usai sholat Jumat, jenazah langsung dimakamkan di Taman Makam Bahagia Sidoarjo, Jawa Timur. Suasana haru tidak mampu dibendung. Tangis keluarga, tangis TNI Angkatan Laut adalah tangisan bangsa. Pernikahan saya sejak 28 November 2021, jadi sekitar sudah hampir setahunan. Mas Yudhistira itu sabar sekali orangnya, baik sekali. Bahkan saya kalau ditanya apa kekurangannya, apa kejelekannya, saya nggak bisa nyebutkan, karena memang dia sosok yang suami yang bertanggung jawab, sayang sama istri, sayang sama keluarga, sayang sama orang tua. Selama jalan syuhada, terbang tinggi hingga menembus cakrawala. Pilot never die, they just fly higher. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Perkuat ketahanan pangan nasional, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut canangkan program ketahanan pangan secara serentak di 77 titik dari lahan TNI Angkatan Laut Caryo, Bogor. Kampung Neklasari, Desa Mekarwangi, Caryo, Jawa Barat pagi ini tampak dipenuhi prajurit Matra Laut. Bersinergi dengan petani setempat, kompak melaksanakan penanaman sorghum, tanaman lokal Indonesia yang biasa tumbuh di Indonesia Timur sebagai bahan pangan alternatif yang bisa diolah menjadi beras atau tepung. Dalam kenaikan beberapa komoditi pangan dunia belakangan ini menciptakan kreativitas baru bagi Kementerian Pertanian yang menggandeng TNI Angkatan Laut untuk mencari alternatif lain. Sumber makanan berasal dari kearifan lokal
lokal bangsa Indonesia. Pemilihan tanaman sorghum ini didasari karena ketahanan jenis tanaman ini yang bisa tumbuh dengan air yang minim. Kementerian Pertanian yang diwakili oleh Wamentan Harfiq Hasnul Holbi dan TNI Angkatan Laut yang diwakili oleh Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purwono memimpin pencanangan gerakan nasional penanaman sorghum secara serentak di 77 titik di seluruh jajaran TNI Angkatan Laut guna mendukung ketahanan pangan nasional dengan memanfaatkan lahan kosong milik TNI Angkatan Laut dengan sasaran ketersediaan sumber pangan bagi prajurit dan masyarakat sekitar sehingga diharapkan Indonesia pada akhirnya dapat berdaulat pangan. Dengan serempak ini, harapan saya adalah bisa tersosialisasikan kepada seluruh masyarakat sehingga masyarakat punya alternatif lain untuk mengkonsumsi di samping tanaman makanan yang kita makan sekarang, padi tentunya, gandum tentunya, yang tadi saya sampaikan bahwa sorghum ini punya kelebihan kadar gulanya rendah dan kolesterolnya rendah. Syukur alhamdulillah karena dengan kegiatan ini banyak masyarakat Mekarwangi yang istilahnya punya kegiatan ya, yang tadinya tidak ada kegiatan istilahnya sekarang ada lah gitu untuk menopang kehidupannya dia, itu penghasilannya masyarakat desa Mekarwangi ini gitu. Kegiatan ini sangat membantu warga kami, masyarakat di sini, penggarap petani di sini asli di sini sangat terbantu sekali. Saya ucapkan terima kasih sama Angkatan Laut yang peduli sama rakyat kecil. Peringati Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-77 ditandai dengan ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purwono. TNI Angkatan Laut melaksanakan ziarah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-77 tahun 2022 di Taman Makam Pahlawan Maijen Sungkono, Surabaya yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Sementara di tempat yang berbeda, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purwono juga melaksanakan ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Ziarah ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebagai wujud penghormatan dan penghargaan terhadap para pahlawan kusuma bangsa, khususnya pahlawan laut yang telah berjuang mendirikan bangsa dan negara Republik Indonesia. Acara diawali dengan upacara dan peletakan karangan bunga sebagai tanda penghormatan kepada arwah para pahlawan. Kemudian dilanjutkan dengan ziarah dan tabur bunga di makam pahlawan laut Indonesia, di antaranya makam para pendahulu TNI Angkatan Laut dan pejuang laut yang telah berkorban jiwa raga bagi bangsa Indonesia. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pengingat atas jasa para pahlawan dan renungan bagi kita untuk meneruskan perjuangan para pahlawan dengan memberikan yang terbaik untuk TNI Angkatan Laut dan bangsa Indonesia. Serbuan karya bakti TNI Angkatan Laut wilayah perbatasan di Teluk Awang, Lombok Tengah. TNI Angkatan Laut menggelar karya bakti wilayah perbatasan yang dipimpin oleh Komandan Lanal Mataram, Kolonel Laut Pelaut Jawara Wimbo di Posyandu Bahari Desa Pamekaran Awang, Kecamatan Pucut, Kabupaten Lombok Tengah. Puncak acara ini ditinjau oleh Sekdispot Maral, Kolonel Laut Pelaut I Gusti Putu Aswan Chandra. Mewakili Kadispot Maral, ditandai dengan penyerahan secara simbolis hasil karya bakti yakni renovasi Posyandu, renovasi rumah pintar dan renovasi tempat wudhu dan kamar mandi masjid kepada perangkat desa Pamekaran Awang dan diakhiri dengan penyerahan bantuan sosial bahan kontak berupa sembako kepada masyarakat. Kegiatan karya bakti ini merupakan upaya TNI Angkatan Laut dalam mengoptimalkan pemberdayaan wilayah pertahanan laut sebagai salah satu upaya TNI Angkatan Laut dalam mengajak masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan sumber daya masyarakat pesisir. Selain di Lanal Mataram, giat yang sama dilaksanakan juga di wilayah kerja Lantamal 7 Kupang yang mencakup fisik dan kegiatan non-fisik. Di antaranya penyuluhan bela negara dan ideologi Pancasila, kelautan dan perikanan, protokol kesehatan dan bahaya COVID-19, virus cacar monyet, penyuluhan tentang stunting atau gizi buruk pada balita, serta pelaksanaan vaksin COVID-19 yang diselenggarakan 1 hari sebelum acara puncak karya bakti di kantor administrasi Pelabuhan Perikanan Teluk Awang. Selain itu juga dilaksanakan pelatihan budidaya ikan nila di Desa Mertek Awang, budidaya kepiting dan udang di perairan Teluk Awang, serta temu tokoh adat masyarakat. Ya, netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Uli beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju, Jalan Soefa Jaimai, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan selamat berakhir pekan.